Oke guys, kembali lagi di tutorial Matematika Rekayasa 3B yang keempat. Kali ini kita bakal bahas tentang inverse matrix. Dimana untuk mencari inverse dari suatu matriks itu ada dua. Yang pertama itu pakai eliminasi Gauss-Jordan, terus yang kedua itu pakai adjoint. Nah, yang pertama itu kita bakalan nyoba pakai eliminasi Gauss-Jordan, di mana untuk menentukan inverse dari suatu matriks menggunakan eliminasi Gauss-Jordan itu kita harus menentukan matriks identitasnya dulu. Nah, untuk tiap matriks itu memiliki matriks identitas seperti di gambar ini, di mana kalau misalkan terdapat matriks yang lebih besar dari 4x4, itu nanti pokoknya kalian matriks identitasnya itu, diagonalnya itu pasti seluruh nilainya itu 1. Selain diagonal itu bakalan 0. Jadi kayak yang udah dibikin segitiga ini. Nah, tapi biasanya nggak lebih dari 4x4 sih, cuman ini takutnya kalian dapat matriks yang lebih dari 4x4. Kalian jadi nggak usah bingung, tinggal bikin lagi aja. Misal ini ada 5x5, kalian tinggal bikin berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang lainnya itu tinggal di-nolin aja gitu. Kalau ketemu matriks yang lebih dari 4x4, kalian nggak perlu bingung. Untuk matriks identitasnya tinggal dibuat kayak gini aja. Lalu untuk sebenarnya ini nggak hanya inverse matrix 2x2, cuman kalau untuk inverse matrix 2x2 itu bisa dicari dengan cara lain selain eliminasi Gauss-Jordan, yaitu dengan menggunakan determinan, di mana syaratnya itu determinan A-nya itu nggak boleh 0. Jika determinan A itu tidak sama dengan 0, maka inverse dari matriks A itu tinggal pakai rumus yang ini. 1 per determinan A dikali ini matriksnya tinggal diubah gitu. Nah, untuk mencari inverse dengan eliminasi Gauss-Jordan, kan tadi udah dikasih tahu ya harus pakai matriks identitasnya. Jadi nanti kita tinggal menuliskan matriks identitasnya itu di kanannya, lalu kita operasikan seperti pakai OBE biasa, sampai nanti matriks identitasnya itu berubah ke kiri. Dan yang kanan itu nanti hasil dari inverse matriksnya. Langsung ke contoh aja, ini kita ada matriks 3x3, matriks A 3x3. Sesuai yang tadi kita langsung tulis aja sesuai yang tadi. Berarti di kanannya ini kita tulis matriks identitasnya. Setelah ini kita tinggal operasikan seperti biasanya pakai OBE. Ini mungkin bisa B3 kurangi B1. Ini 101, 081, 001. Jangan lupa untuk yang kanannya itu kita perlu mengoperasikan juga sesuai OBE yang kalian pilih gitu. Jadi jangan yang kirinya aja. 010, yang ini berarti minus 101. Kita bisa langsung minus B3 aja biar gampang. Ini jadi 101, 081, 001, terus lagi 100, 110, 101. Lagi ya, untuk OBE ini bebas terserah kalian mau lewat yang mana dulu, yang menurut kalian mudah aja dulu gitu. Ini boleh B1 min B3, B1 min B3 berarti ini 100, 081, ini 001 ya benar. Lalu ini 0, ini 0, yang ini berarti 1. Lalu setelah ini mungkin bisa B2 dikurangi B3.
B2 kurangi B3 berarti ini 100, ini 080, terus ini 001, terus ulang 001, ini min 1, 1, 1. Mana enggak ini? Min 1, 1, 1. Benar. Terus ini kita pindah ke bawah karena udah nggak muat. Jadi 1/8 B2. Yang tadi ininya udah 100, ini 010, ini 001. Kalau tinggal 001, 001, ini pokoknya dari 1/8, cuman lupa minusnya. Biar minusnya depan aja, 10 min 1. 0 min 1. Nah, jadi setelah matriks identitasnya berubah ke kiri kayak gini, berarti yang kanan ini merupakan inverse matriksnya dari matriks. Bukan nih jawabannya kalau inverse dari matriks A itu hasilnya 001 min 1/8, 1/8. Ini 1, 0, min 1. Udah deh, ini jawabannya. Buat eliminasi Gauss-Jordan, buat menentukan inverse matrix menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Jadi untuk orde 2x2 Gauss-Jordan ini. Terus yang kedua ada adjoint matrix, di mana langkah-langkahnya itu pertama kalian perlu mendefinisikan minor dan kofaktor. Kayak penentuan determinan kemarin, lalu tinggal ubah urutan kofaktornya sesuai gambar ini. Jadi baris pertama ini bakalan jadi kolom pertama gitu. Nah, tapi syaratnya buat adjoint ini matriksnya itu harus invertible, di mana nilai determinan itu tidak sama dengan 0, sehingga nanti inverse-nya itu bisa dihitung menggunakan rumus 1/determinan. Mulai dari minor 11, berarti ini 0, 0, 03, di mana ini determinannya. Lalu sebentar, M21 baris kedua kolom ke-1, berarti ini 5003, ini 15. Lalu M31 baris ketiga kolom pertama, berarti 5000, 5000, hasilnya itu 0. Lalu ada M, berapa ini 12 ya, M 12 baris pertama kolom kedua, min 10, min 13, min 10, min 13, ini hasilnya min 3. Lalu M22 itu 10, min 13, 10, min 13, ini hasilnya 3. Lalu ada M32 baris ketiga kolom kedua, 10, min 10, 10, min 10, ini hasilnya 0. Lalu ada M13. M13 ini min 10, min 10,
M2nya 0 juga. Lalu M23 ini 15 min 10, 15 min 10. Ini hasilnya min 5. Lalu M33 nya itu 15 min 10 sama 15 min 10. Hasilnya min 5. Setelah itu kita tinggal mencari kofaktornya. Mungkin di sini aja kali ya. Berarti C11 karena ini genap maka tetap 0. Lalu C12 ganjil berarti dikali minus berarti 3. C13 itu 0. C21 itu karena genap jadi minus 15. C22 karena ganjil tadi tetap 3. C23 ini 5. Lalu C31 tetap 0. C32 tetap 0 juga. C33 ini minus 5. Lalu kita perlu mencari determinan dari matriks A. Kita cari sini aja kali ya. Kalau ini nilainya 0 berarti matriks ini tuh gak ada inverse-nya, atau kalian gak bisa nyari inverse dari suatu matriks ini pakai adjoin gitu. Ini tinggal determinan A. Ini pakai rumus yang tulis lagi aja, ini 150 sini min 100 min 100 min 103 min 103 min 15 min 10 min 10. Maka ini determinannya itu ini 0 ditambah 0 ditambah 0 dikurangi ini 0, ini 0 juga, yang ini 3 kali min 1 kali 5 berarti min 15 ya. Ya nggak sih? Ya. Jadi determinannya itu 15. Setelah itu berarti ini ada inverse-nya. Tinggal kita masukin tadi ke rumus tadi, berarti 1/15 dikali ke adjoinnya. Tadi adjoinnya dari kofaktor. Iya dari kofaktor, benar. C12 sampai C13 itu 030 terus min 15 35 min 15 35 sama 005. Ini tinggal dikaliin aja ke semuanya, berarti ini tetap 0. 3/15 itu 1/5, ini tetap 0, ini min 1, ini tetap 1/5, ini berarti 1/3, ini 0, 1/3. Nah ini jadi jawabannya yang ini. Udah sih, sebenarnya kalau inverse cuman itu aja, jadi ada 2. Kita review ulang. Untuk mencari inverse dari suatu matriks itu ada 2 cara. Yang pertama itu eliminasi Gauss-Jordan, itu pakai OBE sendiri. Tapi kalian harus tahu matriks identitasnya sesuai dengan ukuran matriksnya yang ini. Ini contohnya udah ada. Lalu untuk cara kedua itu ada adjoint matrix. Langkahnya itu kalian harus mendefinisikan minor dan kofaktor yang pertama. Lalu yang kedua, oh ya ini belum diubah ya. Sorry.
Berarti ini belum, masih salah ini. Ini harus diubah dulu. Sorry. Ini belum diubah. Ini ubah dulu. Berarti 030 ini gini. Lalu min 1535 min 1535 lalu 005. Nah, ini tinggal kita kaliin aja. Oh, di sini aja apa deh. Ini 0 min 1 0 seperlima seperlima 0 0 sepertiga sepertiga. Oke, ini jawaban yang benarnya. Jadi jangan lupa ya untuk mengganti urutannya. Tadi untuk yang adjoint, yang pertama kita definisikan dulu minor dan kofaktor kayak kemarin waktu determinan. Lalu yang kedua, kita harus mengubah urutan dari kofaktor dari yang kayak gini menjadi kayak gini. Nah, ini itu disebutnya dengan CT atau adjoint dari A. Nah, syarat untuk mencari adjoint suatu inverse dari dengan cara adjoint itu pokoknya determinan matriksnya itu nggak boleh 0 biar ini bisa dipakai gitu rumusnya. Nah, nanti untuk kayak definisi-definisi ataupun aturan-aturan itu nanti bakal aku kasih slide yang tahun lalu, karena katanya kalian kan nggak dikasih slide ya untuk slide materi. Jadi nanti kalian boleh cek drive yang isinya catatan-catatan tutor dan slide yang aku bakalan upload gitu. Ini cukup sekian sih untuk tutorial keempat ini. Buat kalian yang punya pertanyaan tentang inverse matrix ataupun materi tutor yang sebelumnya, boleh di chat aja ke line aku gitu. Udah sih cukup sekian dari aku, terima kasih.